mempersembahkan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Siklus Produksi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Santika, stambuk C319021. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Yang pertama, sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dimiliki. Yang kedua, sistem informasi akuntansi membantu bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Adapun tujuan siklus produksi yang pertama yaitu semua produksi dan perolehan aktivitas tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap dijaga keamanannya. Ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. 4. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Trisnawati, stambuk C318018. Kegiatan siklus produksi. Peranan akuntan perusahaan dalam kegiatan siklus produksi umumnya berada pada siklus akuntansi biaya. Namun, peranan lain tetap dituntut kepada mereka untuk saling berkoordinasi dengan siklus lain. Selanjutnya, arus informasi yang masuk ke siklus produksi dari siklus lain yaitu 1. Siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order, customer, dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. 2. Siklus pengeluaran menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. 3. Siklus penggajian menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. 4. Arus informasi yang datang dari siklus pengeluaran. 5. Siklus pengeluaran menerima informasi tentang kebutuhan akan bahan mentah. 6. Siklus pendapatan menerima informasi dari siklus produksi tentang barang jadi yang tersedia untuk dijual. 7. Siklus penggajian menerima informasi tentang tersedianya tenaga kerja. 8. Buku besar dan sistem pelaporan menerima informasi tentang harga pokok produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imade Edwin Kristianto, stambuk C319031. Peran SIA dalam siklus produksi. Bauran produk. Produk apa saja yang ingin diproduksi? Penetapan harga produk, berapa HPP sampai produk selesai dibuat. Alokasi dan perencanaan sumber daya. Contohnya, apakah membuat atau membeli? Apakah kita akan membeli produk lalu dijual atau membuat dan memproduksi sendiri lalu dijual? Manajemen biaya. Merencanakan dan mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Diagram konteks siklus produksi. Siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaiknya siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebagai siklus pemberian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang diberi dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke sistem manajemen sumber daya manusia
yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biaya informasi tentang harga pokok produksi dikirim ke siklus buku besar dan pelaporan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Ahmad, stambuk C319-001. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengendalian siklus produksi, yang dimana harus memenuhi tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang kedua, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Dan yang ketiga adalah semua produksi perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Terakhir adalah ancaman dan prosedur yang dilakukan dalam setiap aktivitas produksi, yang dimana ada 5 macam. Yang pertama ada desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, akuntansi biaya, dan ancaman umum. Nah, bisa dilihat pada PPT-nya ancaman dan prosedur yang dapat diterapkan pada saat aktivitas produksi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.